Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi umum tentang notaris. Menurut para ahli yang saya kutip, salah satunya yaitu GH.S. Lumba Tobing memberikan pengertian notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akte autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akte autentik itu sendiri. Kemudian menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akte dan memberi growth, salinan dan kutipan. Semua sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat maupun orang lain. Pada dasarnya, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Demikian pengertian notaris yang tercantum dalam pasal 1 poin pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Secara umum, notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat akte autentik atau melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan sebuah dokumen. Untuk menjadi seorang notaris, paling tidak kita harus berumur 27 tahun, mempunyai ijazah sarjana hukum, serta lulusan magister kenotariatan. Sebelum semua itu dijalankan, kita tidak bisa menjadi seorang notaris. Setelah mengantongi gelar magister kenotariatan, seseorang yang ingin menjadi seorang notaris harus bekerja atau magang setidaknya 2 tahun berturut-turut di kantor notaris yang telah direkomendasikan oleh organisasi kenotariatan. Jadi, kita tidak bisa sembarangan diangkat sebagai notaris ataupun membuka praktek maupun kantor sendiri sebelum proses atau prosedur tersebut dilaksanakan. Kemudian, selain membuat akte, notaris juga bisa mewakili klien dalam prosedur hukum dan membuat dokumen yang dikumpulkan ke pengadilan, bagian jaksa penyidik, atau kantor hakim. Selanjutnya, notaris juga bisa membantu klien dalam pergantian nama pemilik harta tak bergerak yang diakibatkan oleh jual beli ataupun warisan, pendirian PT atau LLC yang disebut Limited Liability Company, kemudian prosedur registrasi untuk pergantian staf, perlindungan untuk masa depan lansia, maupun lain sebagainya. Baik, demikian pemaparan saya mengenai materi penjelasan umum mengenai notaris. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Kedudukan notaris termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 19 yang terdiri dari 4 ayat. Ayat 1, notaris wajib hanya mempunyai satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Ayat 2, tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akte tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris. Ayat 3, notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Ayat 4, notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 2 dapat dikenai sanksi berupa A. Peringatan tertulis, B. Peringatan sementara, C. Pemberhentian dengan hormat, dan D. Pemberhentian dengan tidak hormat. Selanjutnya mengenai tentang wewenang notaris. Kewenangan notaris dapat dilihat dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Jadi dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perubahan,
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akte autentik. Lalu, menjamin kepastian tanggal pembuatan akte, menjamin akte, memberikan grose, salinan dan kutipan akte, dan semua itu sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, jadi dalam hal ini, akte autentik yang saya maksud merupakan akte yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Nah, apa sih perbedaan akte autentik dengan akte-akte biasa? Jadi, perbedaan pokok antara akte autentik dengan akte di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akte tersebut. Nah, suatu akte autentik ialah akte yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu seperti notaris, hakim, panitera, jurusita, pegawai, pencatatan sipil, dan lain-lain. Selain itu, notaris juga memiliki kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau legalisasi. Yang kedua, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Yang ketiga, membuat kopian dari surat asli bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Yang keempat, melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya. Yang kelima, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akte. Yang keenam, membuat akte yang berkaitan dengan pertanahan. Dan yang terakhir adalah membuat akte risalah lelang. Nah, itulah dia tadi mengenai tentang wewenang yang dimiliki oleh notaris. Kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki kewajiban yaitu yang pertama, bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kemudian, membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Selanjutnya, melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Kemudian, mengeluarkan grose akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta. Lalu, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Kemudian, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan ketentuan lain. Kemudian, menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Kemudian, membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga. Kemudian, membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat. Menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, itu dengan ketentuan masing-masing yang telah tertera pada jalannya. Kemudian, mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yang ditetapkan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Lalu, mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Kemudian mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang
yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Kemudian, membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Dan menerima magang calon notaris. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dari notaris. Jabatan notaris sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur tentang rincian mengenai jabatan umum yang dijabat oleh notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Untuk saat ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris itu telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, di mana terdapat pasal 15 ayat 1, 15 ayat 2, 15 ayat 3, pasal 16, pasal 18, serta pasal 19 ayat 1, 2, 3 yang mengatur mengenai notaris di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Om Swastiastu. Tentu di malam hari ini yang sangat berbahagia, saya berkesempatan hadir untuk mewawancarai seorang praktisi dan seorang senior notaris dan juga dosen. Nah, beliau merupakan Dr. Drs. Nengah Renaya, SH, SPD, MKN. Jabatan beliau seorang notaris, pejabat pembuat akte tanah, pejabat elang kelas 2, dan juga beliau merupakan notaris pembuat akte koperasi. Pengalaman beliau, itu beliau pernah menjadi Ketua Dewan Kehormatan Wilayah selama 3 tahun. Beliau juga pernah menjadi Wakil Ketua IKPAT, dan beliau juga pernah menjadi Dewan Penasehat. Dan saat ini masih beliau berperan aktif dalam Dewan Kehormatan Wilayah. Nah, tentu tidak berlama-lama lagi. Di sini saya akan langsung mewawancarai beliau, yaitu apa menurut beliau itu arti dari seorang notaris. Baik, Bapak yang terhormat, kami persilakan. Nah, notaris itu ya sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris itu kan pejabat umum. Kalau dalam bahasa Belandanya disebut pejabat umum itu ambtenaar. Ya, dalam bahasa Belanda itu pejabat umum ya. Yang fungsinya apa di sana? Dia berfungsi sebagai ya pejabat yang diberikan kewenangan oleh negara undang-undang untuk membuat akta otentik ya, dan akta-akta lainnya akta otentik ya gitu ya, dan akta-akta lainnya yang diberikan kepadanya atau kepada notaris ya, untuk membuat itu gitu ya. Misalkan apa atau otentik kan tahu deh ya, atau otentik itu memang terbagi dari 2. Ada apa itu akta, ada juga akta relas. Akta pasir akta apa? Akta yang dibuat oleh para pihak ya, itu datang ke notaris ya. Para pihak itu ya, mengungkapkan kehendaknya semuanya ya, dan notaris nanti mengakomodir ya. Kemudian dalam itu akta otentik. Terus apa lagi? Akta relas. Akta relas itu notaris yang membuat sendiri ya, dari keterangan-keterangan yang dibuat oleh pihak ya. Contohnya akta acara itu bisa dibuat, surat keterangan waris itu bisa dibuat, surat akta relas itu. Terus notaris ya, kalau
kalian bangun besok suatu saat jadi notaris, ya ada kesempatan untuk bisa menjadi pejabat membuat akta tanah. Ya, pejabat akta tanah ini kan pejabat yang diberkenalan oleh juga undang-undang. Untuk apa? Melakukan sebagian kerjaan dari Kementerian Agraria, membantu ya, sebagaimana diamanatkan dalam mana UPA. Itu ada UPA, itu adalah apa? Undang-undang Pokok Agraria. Itu ada pasal 16 di sana, data yang dibuat oleh PPAT ya. Nah, kalau kalian juga besok notaris, bisa juga jadi notaris pejabat akta koperasi ya, bisa akta koperasi primer, sekunder gitu ya. Dan juga kalau kalian juga ya ada keberuntungan juga bisa tes dan lulus, bisa juga jadi pejabat dalam kelas 2. Jadi ada 4 menteri yang dalam mengangkat itu. SK itu ada 4 menteri. Nah, kalau itu jadi notaris ya, bukan notaris saja, bisa pejabat membuat akta tanah, MPAK dan pejabat dalam kelas 2. Nah, seperti itu. Notaris itu kewenangannya itu sangat luas. Kalau memiliki 4 jabatan itu ya, kalau cuma 1 yang membuat akta OTT saja ya, akta OTT saja, atau OTT yang sudah diatur dalam UJM. Nah, itu. Tapi kalau 4 jabatan, wah masalah memiliki kewenangan. Kewenangan itu Anda bisa misalnya apa, dalam melayani masyarakat, memiliki kewenangan yang sangat luas, punya otoritas sana. Nah, itu. Ada lagi? Ketika Bapak menjabat sebagai notaris pada saat ini, paling kalau saya ke kantor ya itu apa namanya, lakukan itu protokol kesehatan, itu kan biasa. Kantor sudah disiapkan juga sanitizer, termasuk juga yang kalau klien datang secara otomatis apa, pasti saya minta pakai masker. Kantor sudah sediakan masker, kalau masker pakai, saya nggak pakai. Jadi sanitizer, tes kan gitu ya. Untuk apa ya? Untuk antisipasi itu berkerumun ya, antisipasi juga gitu. Jadi karena masyarakat ya yang meminta saya buat akta, saya pasti datang ke kantor, cuma tetap lakukan apa, protokol kesehatan ya, tetap itu semuanya saja kita selamatkan gitu ya, nggak ada ya, hal-hal yang negatif seperti itu pada itu kita lakukan itu. Karena kalau notas pama nggak jalan ya, BPAT nggak jalan, jadi apa, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, growth of ekonomi pemerintah. Kan udah pajak, ada penghasilan ya, ada BPH, pajak, ada pembeli atau BPHTB, termasuk juga pajak penghasilan pasal 4 dari sewa menyewa itu. Jadi mana kalau notarisnya juga, kalau notarisnya tidak buka ya, pendapatan negara di mana mendapatkan? Salah satu sumber pendapatan negara juga dari itu ya, dari proses pemindahan hak, dari proses atau pengalihan hak itu. Jadi harus saya selaku notaris pasti saya hadir ya, salah satu bantu pemerintah juga untuk meningkatkan pendapatan negara itu. Contoh saja umpama ada akta jual beli, akta riba, akta bukar, pemasukan dalam PT, itu barang besar. Itu kenapa aja? Pajak untuk BPH ini 2% tinggi. Ya, kalau BPH 2,5%. Coba saja kalau umpama jual beli harga 1 miliar ditetapkan oleh Dispenda, kali 6%, 50 juta bayar pajak. Iya, negara udah tinggi. Itu baru 1 akte saja, akte yang lain kan dalam 1 bulan. Kalau lebih harta ya 2 kali yang BPH penyediakan pajak. Ya, notaris itu, notaris PPAT, pegang PPAK itu membantu apa pemerintah, salah satunya adalah apa, dalam kondisi ekonomi yang terpuruk ini yang membantu pendapatan negara, income negara misalnya.
termasuk lelang juga kan bayar pajak PPH HTP. Kalau itu lelangnya apa berupa barang umpama bergerak maupun tidak bergerak kan juga itu beda. Eksekusi itu kan. Kalau saya selaku PMUA ya kalau secara lelang secara sukarela kita pakai kita jalankan selama ini. Tapi kalau memang itu barangnya tidak bergerak ke tanah ya memang itu adalah bayar BPH-BPHTB bersama dengan jual beli atau peralihan hak lainnya bayarnya tingkat negara juga masuk tinggi. Hari ini tentu banyak sekali materi dan juga pengalaman Bapak bisa berbagi sharing pengalaman katanya Pak. Mungkin dari kita tentu cuma bisa bagaimana kita akan mengimplementasikan dari tadi yang Bapak bilang itu. Ya, salah satu yang dipikirkan juga kita harus low profile, lahati, ya, dan lahati kita pasti menjadi, ya aku bisa, kita harus low profile. Kalau kita sudah ada low profile, berarti kita merasa diri kita kurang apa? Kurang pengetahuan, gitu ya, kurang pengalaman, gitu. Kurang apa lagi ya? Banyak kurang. Walaupun ada seorang dokter, saya pernah karena merasa kurang, ilmu itu kejar. Kenapa nggak kurang? Makanya disebut itu low profile. Kita harus low profile. Low itu rendah. Jadi kita harus memiliki profil rendah. Nah, secara fisikal, walaupun secara thinking kita sudah merasakan kita ini bisa semua. Secara thinking, secara pemikiran, secara rasa kita bisa. Tapi secara fisikal dia orang lain mungkin saya harus low profile. Rasakan diri saya kekurangan pengetahuan, kurang material. Saya lihat dunia yang sangat berat dan hebat dan ketat. Itu yang sebetulnya saya global. Caranya apa? Ya, pengetahuan. Cuma ada pengetahuan yang bisa membantu kita untuk itu. Saya selama ini seperti itu. Pengetahuan yang bisa membantu diri saya. Dan pengetahuan nggak bisa. Mustahil itu. Zaman sekarang nggak sekolah, masa bisa dia buat duit? Bisa dia buat uang. How to make money, gitu kan? Gimana bisa buat uang? Just the knowledge which have ya baik him or her, itu aja. Yang pengetahuan bisa membantu. Ya, saya ada sekali bilang kesimpulannya kata-kata itu yang tidak seorang pun membantu saya, kecuali saya diri saya sendiri. Dua, can help myself, set me. Ada seorang pun bantu saya kecuali itu saya pegang. Ya, ada yang lain. Jadi kalau itu anak pegang, sedang pegang, selamanya pasti anak selalu mereview diri. Kau terreview besar, mereview diri sendiri. Lalu mereview saya rasa kurang. Kalau merasa kurang pasti rendah, ya rendah hati. Jadi kalau kita masih rendah hati itu pegang. Untuk murahnya apa? Keegoian, egoisme, sombongan. Oke, ada lagi? Sudah ya? Ya, salam semua. Ketua program studi, ya, Maya. Semua.